pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairi man ittaba'a hadiyahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah, insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap seluruh orang tua, seluruh para asatidz, para alim ulama dan seluruh pengurus masjid, insyaallah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, keberkahannya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini Allah berikan pahala di setiap waktunya, di setiap detiknya, dan tidaklah kita beranjak dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Yang mana pekan sebelumnya kita membahas tentang salah satu peristiwa penting sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus, nabi dan rasul yang terakhir. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan keistimewaan yang luar biasa, yaitu tidak ada satu sifat dan keistimewaan dari nabi-nabi sebelumnya kecuali ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh alaihi salam itu seorang nabi yang memiliki ciri khas kesabaran dan keimanan, kesabaran luar biasa, termasuk Nabi Ulul Azmi, berdakwah 1000 tahun atau 950 tahun. Dan kesabaran tersebut jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad, ada kesabaran tersebut selevel Nabi Nuh di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi yang terkenal dengan Al-Karam. Nabi Ibrahim itu senantiasa memberi, berbagi, tanpa memilih dan memandang siapa orang yang ingin dibagi, ingin diberi. Kemudian punya sifat penyayang Nabi Ibrahim. Maka di antara makna Ibrahim itu Ibrahim. Itu atau ab artinya ayah, Rahim artinya penyayang. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna Ibrahim lahalimun awwahun munib. Ibrahim itu sifat halim, lembut, penyayang, awahun, senantiasa kembali kepada Allah dan hatinya lembut, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu juga terbukti ketika dua malaikat menyamar menjadi manusia, kemudian mampir ke kediaman Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim persilahkan masuk. Nabi Ibrahim gak tanya mau apa gitu kan. Nabi Ibrahim biarkan istirahat, Nabi Ibrahim tinggal. Gak lama setelah itu Nabi Ibrahim datang bawa makanan, ijlin hanid, bawa anak sapi yang udah disembelih, yang udah dimasak, yang udah siap untuk disantap. Tanpa Nabi Ibrahim tanya tamunya ini mau apaan. Dibiarin duduk, ditinggal sebentar, dibiarkan tamunya istirahat. Datang lagi Nabi Ibrahim udah bawa makanan. Tahu gitu tamunya ini lapar segala macam. Kemudian apa dalam Al-Quran disebutkan? Faqarrabahu ilaihi, kemudian makanan tersebut didekatkan ke tamu itu. Jadi enggak nyuruh tamunya, silakan ambil Pak, tapi disodorin.
bahasa kita di Saudi. Dan seluruh sifat Nabi Ibrahim ini memberi, berbagi, penyayang, lemah lembut itu ada di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga nabi-nabi setelahnya, seperti mungkin yang akhir Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, kuat, pemberani, tegas, itu ada di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yahya, Nabi Isa, zuhud, kemudian tawadhu, rendah hati, penuh kasih sayang di Nabi Isa ada di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Nabi yang memiliki sifat uswah hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad itu terdapat uswah hasanah. Uswah itu berarti seluruh kepribadian dalam diri Nabi Muhammad SAW, seluruh akhlaknya, perbuatannya, seluruhnya bisa dicontoh. Seluruhnya bisa dicontoh seluruh. Apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, dimensi apapun dalam kehidupan, itu ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin kita sering dengar apapun, dan Nabi Muhammad juga jelaskan, saya ini manusia, innama ana basyarun mithlukum, aku juga manusia seperti kalian. Nabi Muhammad makan, lapar, tidur, ngantuk, istirahat, menikah, sama dengan manusia seluruhnya. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Kemudian Nabi Muhammad diberikan wahyu. Meskipun Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, jadi kita nggak bisa bilang ya Nabi Muhammad kan dapat wahyu, ada malaikat bimbing. Ya udah begitu. Nabi Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewujudkan, berikhtiar, berusaha mewujudkan seluruh yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada usaha dan ikhtiar dari Nabi Muhammad SAW mewujudkan seluruh yang Allah wahyukan. Jadi enggak begitu aja. Ada usahanya, ada ikhtiarnya, ada perjuangan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, berdasarkan itu maka Nabi mengatakan, Allah berfirman, innama ana basyarun mithlukum, aku juga manusia seperti kalian, berusaha bangun malam, mau tahajud, berusaha ngantuk, lawan ngantuk. Nabi juga ngelawan itu semua. Air dingin, Nabi juga ngerasain ketika bangun air dingin, Nabi ngerasain juga. Kemudian pegel kakinya, Nabi ngerasain juga. Kalau kita ngerasain itu, Nabi juga ngerasain. Capek, Nabi ngerasain. Sakit, karena lama berdiri, Nabi juga merasakan. Subhanallah. Nah, di malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan sirah nabawiyah. Kemarin kita sudah bahas beberapa peristiwa penting. Yang pertama, peristiwa Ashabil Fil, datangnya pasukan bergajah ke Mekah Al-Mukarramah dalam rangka menghancurkan Baitullah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan pasukan tersebut dengan tayran ababil. Maka terjagalah Baitullah semakin aman, semakin tentram, dan semakin terjaga, sekaligus semakin dihormati dan dimuliakan oleh seluruh bangsa-bangsa Arab. Tentu informasi tersebut tidak terbatas di bangsa Arab, namun juga tentunya menyebar ke kerajaan-kerajaan yang lain. Meskipun mungkin di antara mereka ada yang percaya, ada yang tidak percaya dengan peristiwa tersebut, namun peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah. Karena lahirnya Nabi terakhir dan orang besar ini, Nabi Muhammad SAW itu gak bisa gitu ketika lahir biasa-biasa aja. Harus ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di tahun tersebut. Jadi maka ketika lahir kemudian ada peristiwa besar sebelumnya, ini menunjukkan sebagaimana hujan besar yang turun sebelumnya didahului petir, angin yang kencang, ada tanda-tandanya dulu. Dalam sirah nabawiyah disebut dengan irhasat, tanda-tanda irhasat, tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pasukan bergajah, kemudian ditemukan kembali air Zam-Zam. Ditemukan kembali air Zam-Zam. Ini kita sebut dulu air Zam-Zam di zaman Nabi Ismail munculnya. Kemudian beberapa ratus tahun setelahnya hilang.
Dimuncul lagi air Zam-Zam, ditemukan kembali di zaman kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Kakek Nabi, dia yang berhasil menemukan kembali air Zam-Zam. Karena kita sebutkan kemarin, sedikit diulang lagi kemarin. Jadi Abdul Muttalib kakek Nabi ini tugasnya itu menyiapkan minum untuk jamaah haji. Ngambil airnya jauh dari luar Mekah. Dia berdoa kepada Allah. Jadi kakek-kakek Nabi ini seluruhnya, kalau di Barzanji kita disebutkan itu bagaikan untayan mutiara-mutiara. Seluruh kakek-kakek Nabi ini seluruh bagaikan mutiara seluruh. Gak pernah ada yang berzina, berbuat keburukan. Itu gak pernah, seluruhnya murni bersih diri mereka semua. Karena mereka semua membawa genetik DNA atau disebut tetesan-tetesan dan cahaya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi betul-betul terjaga kepribadian seluruhnya. Dari Nabi Ismail, kemudian nanti Adnan, kemudian nanti Qusay, dan Kilab, Fihr, dan seluruhnya sampai Hashim, kemudian Abdul Manaf, kemudian Hashim, kemudian nanti Abdul Muttalib, kemudian Abdullah dan Nabi Muhammad SAW. Itu seluruhnya terjaga. Gak pernah mereka berbuat perzinahan yang kecil, yang misalnya apa. Meskipun sekitarnya rusak, namun kakek-kakek Nabi ini semua orang-orang bersih, terjaga mereka. Bahkan ketauhidan itu tetap ada. Ketauhidan dalam diri mereka tetap ada. Mereka yakin bahwa Ka'bah ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah adalah Rob yang sesungguhnya, meskipun berhala di ketika itu banyak, terutama ketika di tahun lahirnya Nabi Muhammad SAW yang kita sebutkan kemarin di tafsir surat Quraisy, bahwa berhara-berhara yang jumlahnya 300 sebanyak hari dalam setahun itu bukan punya orang Quraisy, itu punya suku-suku Arab sekitar yang dengan perjanjian mereka boleh naruh berhala mereka di Ka'bah. Jadi Abdul Muttalib bermimpi setelah berdoa, tidur di Hijr Ismail, bermimpi, wahai Abdul Muttalib, galilah, pertama disebut galilah al-birrah, galilah keberkahan. Ya nggak paham, gali keberkahan. Ditanya apa itu keberkahan? Orang dalam mimpinya hilang, kemudian dibangun, kemudian tidur lagi. Galilah sesuatu yang nggak akan pernah habis. Sampai yang ketiga, galilah Zam-Zam. Apa itu Zam-Zam? Kemudian ditunjukkan dalam gambar mimpinya dia tempat titik di mana Zam-Zam tersebut, yaitu di tempat orang-orang Quraisy biasanya menyembelih kurban mereka dekat Ka'bah. Kalau sekarang udah ditutup, harus ke apa? Di bawah, posisinya di bawah sekarang. Makanya kita setelah tawaf, sebelum ke tempat sa'i, kita minum air Zam-Zam dulu. Kalau dulu langsung di sumurnya, sebelum ditutup langsung di sumurnya. Kalau sekarang ya udah di apa namanya, dispensernya itu, dispenser Zam-Zam. Kita minum baru kita ke tempat sa'i. Ditemukan, dia gali sumur Zam-Zam tersebut bersama anaknya namanya Harith. Ketika itu Abdul Muttalib baru punya anak satu, Harith. Rata-rata orang-orang Quraisy anaknya banyak, terutama laki-lakinya banyak. Cuma punya anak satu, Harith. Dia sama anaknya, dia gali Zam-Zam, anaknya Harith jagain. Khawatir ada orang-orang yang berbuat tidak sama ayahnya. Karena yang mau dihancurin, yang mau digali tempat sakral, gitu. Tempat orang biasanya berkurban. Ketika digali tentu banyak yang bertanya, kamu mau ngapain? Memang tokoh dihormati, tapi mau ngapain gitu ngegali tempat tersebut? Dia diem aja. Dia fokus dengan perintah tersebut digali. Ternyata benar di bawahnya ada sumur. Untuk kedua kalinya sumur Zam-Zam ini muncul kembali. Setelah itu ada orang-orang yang haji ambil air dari sumur Zam-Zam tersebut. Siapa yang nemuin lagi? Sekali lagi kakek dari Nabi Muhammad SAW. Dan kisah tersebut tentu diketahui sama seluruh orang yang pergi haji. Kok bisa ada sumur di sini? Diceritain. Kok bisa ada sumur di sini? Diceritain. Maka cerita tersebut turun temurun. Jadi itu di antara peristiwa besar.
Dan juga setelah menemukan Zam-Zam ini Abdul Muthalib berdoa, ya Allah, dia minta punya anak banyak. Mereka dia punya anak Haris doang, dia minta biar punya anak yang banyak. 11 orang kan, 11 orang minta anak 10 lagi. Dan dia berjanji kalau dia dikasih anak 10 lagi, dia akan korbanin satu. Dia bernazar gitu. Berjalan waktu benar, lahir anak lagi, lahir anak lagi, lahir anak lagi, sampai yang ke-10 itu yang diberi nama Abdullah. Yang diberi nama Abdullah. Dari sekian nama gitu ya. Ada Abdul, kan kita tahu orang-orang Arab, Abdul Uzza, Abdul Mana, hambanya yang Uzza, hambanya Mana, hambanya berhala-berhala ini. Kalau Abdul Muthalib, dia artinya bukan hambanya Muthalib, bukan. Abdu itu maksudnya budaknya Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini nama aslinya Syaibah. Syaibah nama aslinya Syaibah. Abdul Muthalib ini anaknya Hashim. Dia anaknya Hashim. Bapaknya meninggal di Madinah ketika baru ngelahirin si Syaibah ini. Kemudian Syaibah dibawa sama pamannya. Pamannya namanya Muthalib. Pamannya namanya Muthalib. Muthalib bawa Syaibah tersebut dari Madinah ke Mekah. Ketika dibawa, orang-orang kira Muthalib ini beli budak. Padahal itu keponakannya dia yang bapaknya baru meninggal di Madinah. Jadi kakeknya Nabi, nanti ayahnya Nabi itu dua-duanya dimakamkan di Madinah. Seakan-akan isyarat Nabi akan kembali lagi ke Madinah. Jadi orang-orang kira si Muthalib ini bawa budak. Kalau budak namanya Abdul. Makanya anak kecil tersebut dipanggilnya Abdul Muthalib. Jadi budaknya Muthalib artinya begitu. Abdul Muthalib artinya budaknya Muthalib. Dan Nabi nanti dalam riwayat Nabi menyebutkan, ana ibnu Abdul Muthalib. Aku ini anaknya Abdul Muthalib. Aku anaknya Abdul Muthalib. Siapa tadi? Kakeknya. Kenapa Nabi nggak nyebutin anak ibnu Abdullah? Karena Abdullah di Makkah dan di Arab belum banyak yang kenal. Meninggal masih muda. Umur nggak lebih dari 25 tahun. Ayahnya Nabi meninggal usia nggak lebih dari 25 tahun. Masih muda banget. Baru menikah. Nanti kita masuk ke kisah ini Abdullah ya. Jadi singkat cerita lahir sampai ke anaknya terakhir Abdullah. Baru dia teringat janjinya dulu. Bingung gitu ya. Nazar. Dan kemudian diskusi, dibilang ada pergi ke negeri Syam, di sana ada orang pintar. Bahasa kita orang pintar. Tanya dia seperti apa ini? Menyelesaikan masalah ini. Pergi di perjalanan nggak sampai ke sana, di tengah gurun. Kita bilang kemarin hampir mati tengah gurun, persediaan habis. Ternyata di tengah gurun tempat nggak sampai, tapi di tengah gurun tersebut Abdul Muthalib malah nemuin sumur lagi. Di situ. Padahal mereka hampir mati. Maka mereka yakin, oh ini yang nunjukin sumur di Mekah dan yang nunjukin sumur di sini itu Tuhan yang sama. Udah berarti ini tandanya, udah kita balik aja. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan mereka pulang. Kemudian mereka musyawarah di Quraisy, panggil suku-suku pembuka Quraisy, musyawarah diputuskan bahwa dilakukan namanya, disebut dalam Al-Quran namanya Qur'ah, diundi gitu ya, tahun diundi Abdullah atau 10 onta. Kemudian dilakukan undian, yang pertama keluar, kalau keluar Abdullah maka dia harus infak 10 onta buat ngulangin lagi sampai nama Abdullah nggak keluar. Sekali keluar lagi Abdullah, infak 10 onta. Yang kedua Abdullah lagi keluar. Maksudnya kalau keluar Abdullah berarti dia harus sembelih anaknya. Temen nggak mau gitu kan.
Dia nggak mau. Dia bilang jalan keluar begitu. Di undi yang pertama keluar nama Abdullah. Udah kita ulang lagi, kita ulang lagi. Udah kita bayar diat. Bayar diat itu ganti rugi 10 onta. Terus sampai yang ke-10 baru keluar 10 onta. Jadi 100 onta itu. 100 onta tersebut itu seakan-akan kayak akikahnya. Kayak akikahnya. Jadi ayahnya Nabi Abdullah akikahnya 100 onta. Biar dia selamat. Maka Nabi sebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, Ana ibnu Dhabihaini. Aku anak dari 2 orang yang disembelih. Yang pertama Ismail, yang kedua Abdullah. Ismail dulu juga hampir disembelih, Abdullah ini juga hampir disembelih. Kemudian 100 onta tersebut diinfakin, disedekahin ke seluruh fakir miskin yang ada di kota Makkah. Selamatlah Abdullah ini. Kemudian tumbuh di masa remajanya disebutkan, gak banyak riwayat nyebutin Abdullah. Tentu pemuda bersih, ganteng, rupawan, akhlaknya bagus, tutur katanya bagus, dan disebutkan seluruh perempuan-perempuan di Mekah berharap gitu kan bisa jadi pasangannya Abdullah. Bahkan riwayat disebutkan, jadi seluruh kakek-kakek Nabi ini mereka punya cahaya di antara dijidat, punya cahaya. Namanya disebut nur nubuwah, cahaya kenabian. Mereka masing-masing membawa cahaya tersebut. Ketika Abdullah lahir, Abdullah tumbuh, muncul cahaya tersebut di wajah Abdullah. Wah, ini sama dengan bapak, sama dengan kakeknya. Ada sinar gitu. Makanya itu juga yang nyebabin si dulu Abraha sampai turun pengen ngelihat kakeknya Nabi dari dekat karena cahaya di wajahnya. Jadi pergi kemana aja semua orang, terutama perempuan, kagum dengan Abdullah ini. Sampai akhirnya ya tentu ada peristiwa dijodohin gitu kan. Sampai akhirnya jatuhlah pilihan Abdullah kepada Aminah dari Bani Zuhrah. Jadi Abdullah sama Aminah ini ketemu kakek. Ketemu di satu kakek namanya Kilab, itu kakek yang kesekian, ketemu nasabnya di situ. Menikahlah Abdullah dengan Aminah binti Wahab. Setelah menikah, nah ini juga menarik, disebutkan ketika setelah menikah cahaya yang tadi ada di wajah Abdullah hilang cahayanya. Orang nggak ngelihat lagi, bahkan semua terutama perempuan. Kok mana cahaya yang ada di wajah Abdullah? Kok nggak ada lagi sekarang? Biasanya bersinar gitu wajah. Pindah tentunya kepada Aminah. Jadi Abdullah menikah dengan Aminah. Subhanallah, nama ayah Nabi Muhammad SAW namanya ayahnya Abdullah, hamba Allah. Nama ibunya Aminah. Nabi kan julukannya Al-Amin, yang terpercaya. Nama ibunya Aminah. Jadi seseorang yang diberikan amanah dan menjaga amanah tersebut dengan baik itu namanya Aminah. Subhanallah. Jadi nama-nama orang tua Nabi ini seakan-akan mereka berdua ini, Abdullah sama Aminah, memang 2 orang yang Allah utus ke dunia. Tugasnya cuma apa? Tugas mereka berdua menjadi sebab kelahiran manusia yang terbaik. Karena tugas Abdullah, ulama nyebutnya tugas Abdullah seakan-akan jadi sosok yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan ke dunia untuk membawa tetesan yang mulia, tetesan Nabi Muhammad SAW. Selesai tugasnya, dia balik lagi ke alam. Setelah menikah, ulama nyebutin cuma 3 hari. Nikah 3 hari bersama istrinya Aminah, kemudian pergi dan gak balik lagi. Pergi kita tahu pergi berdagang sampai di Madinah, kemudian kena penyakit namanya demam Madinah disebut, sakit, meninggal dan dikubur di Madinah, tapi bukan di Baqi. Dan itu juga isyarat bahwa Nabi Muhammad SAW nanti akan ke Madinah. Tugasnya sudah selesai Abdullah ini, maka udah dia kembali lagi
kepada Allah Subhanahu wa taala. Aminah masih melanjutkan tugas sebelum selesai Aminah. Dan disebutkan sama ulama ketika Abdullah meninggal, usia kehamilan Aminah itu kurang lebih 3 bulan menjelang kelahiran, 3 bulan atau 2 bulan menjelang kelahiran. Jadi 2 bulan setelah wafat ayahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baru lahir. Maka tentu Aminah mendapatkan informasi tersebut, gitu ya. Suaminya meninggal, sedih luar biasa. Namun di sana Aminah bermimpi dia melihat keluar cahaya ketika mimpi kelahiran, dan dia melahirkan cahaya yang begitu terang benderang sampai ke Basrah, sampai ke negeri Syam. Basrah itu negeri selain negeri Arab yang pertama kali ditaklukkan sama umat Muslim. Jadi cahaya sampai ke negeri Syam, Palestina cahaya tersebut. Aminah bermimpi, maka Nabi sebutkan dalam hadis juga, aku adalah doa dari ayahku Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan doa doa Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah. Allah berfirman setelah Rabbana taqabbal minna, kemudian wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, Rabbana wab'ats fihim, ya Allah utuslah dari mereka ini rasulan, seorang rasul, yatlu alaihim ayati, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan akan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, gitu, kepada orang-orang Quraisy. Dan doa itu diijabah setelah berapa tahun? Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad lahir berapa tahun? Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun atau 571 tahun atau 600 tahun. Kemudian dari Nabi Ibrahim ke Nabi Isa kurang lebih 1900 tahun. Kurang lebih 1900 tahun. Jadi doanya diijabah setelah 2000 tahun setengah. Setelah 2000 tahun setengah doa Nabi Ibrahim diijabah. Subhanallah. Itu waktu yang panjang banget. Subhanallah. Dan doa tersebut bukan Allah enggak ijabah, Allah ijabah. Proses itu ya, panjang. 2500 tahun. Innahum yarunahu ba'ida wa narahu qariba. Kalau kelihatan juga bagi Allah itu bukan jauh, itu dekat. Subhanallah. Maka ketika itu sampailah Aminah ini setelah mimpi tersebut, dia semakin menjaga kandungannya. Sampailah di malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu malam yang luar biasa. Kalau bapak-bapak semua tentu punya anak. Kemudian nanti ketika mau lahiran anaknya atau mau lahiran mantunya, apalagi cucu pertama, itu kan kita nunggu banget nih. Oh nanti lahirannya 2 hari lagi, oh hari besok lahiran, itu kita udah siapin ini semua, dikabari kakeknya, nenek, semua dikabari, semuanya siap-siap menyambut. Itu keluarga kita. Karena ini bakal lahir generasi penerus yang akan membawa kebahagiaan, kedamaian, kebahagiaan buat keluarga kita, akan meneruskan perjuangan. Itu kan harapan kita buat generasi yang lahir. Itu keluarga kita. Kebahagiaannya udah kebahagiaannya lingkup keluarga kita aja. Ya kan? Keluarga kita. Mungkin tetangga kita juga bahagia juga, senang ketika akan lahir bayi yang baru lahir. Apalagi yang lahir misalkan tokoh masyarakat gitu ya, akan lahir keturunan baru. Ini yang lahir rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi kira-kira yang nyambut siapa? Yang nyambut tuh kayak gimana? Yang nyambut seluruh alam. Seluruh alam, terutama kalau kita lihat, ini yang paling siap-siap tentu di momen tersebut, mulai dari malaikat-malaikat yang ada di langit seluruh. Mereka bersiap, mereka menunggu momen tersebut. Momen Nabi Muhammad SAW akan dilahirkan. Kemudian bumi ini merasa begitu dimuliakan.
karena akan lahir nabi yang terakhir di malam tersebut, dan malam tersebut juga menjadi malam yang mulia. Kemudian juga disebutkan juga makhluk tumbuhan, hewan-hewan seluruh. Bahkan Aminah ketika malam tersebut, meskipun dia berada di ruang, seakan-akan tembok di sekitar itu menjadi orang-orang menjadi ikut nunggu. Tembok-tembok di sekitar ikut menunggu, menemani dia di malam tersebut. Dan disebutkan di riwayat di Barzanji disebutkan, kemudian banyak riwayat Sirah Nabawiyah yang sudah kita baca. Hadir di malam tersebut Asia istrinya Fir'aun, ruhnya hadir. Kemudian Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam hadir di malam tersebut. Jadi menjadi membantu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan juga yang menarik juga ketika malam tersebut itu seluruh Quraisy siap-siap. Karena ini yang lahir anak dari cucu dari Abdul Muttalib, tokoh besar di Quraisy. Jadi bukan Bani Hashim aja yang siap-siap, bahkan seluruh sekota Mekah siap-siap. Kalau perlu nengokin ketika lahir. Karena yang ini lahir cucu dari tokoh besar. Yang lahirnya itu di tahun gajah. Kemudian ditambah lagi siapa ayahnya juga meninggal. Jadi di waktu yang bersamaan semua. Subhanallah. Maka di malam tersebut seluruhnya bersiap. Hingga Allah Subhanahu wa taala menentukan waktu detik lahirnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cahaya yang sebelum cahaya, nur nubuwah yang sebelumnya itu enggak berwujud. Allah belum menentukan wujud. Nur nubuwah itu nur Muhammad yang kita bilang nur Muhammad. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebelum udah ada. Sebelumnya udah ada. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad namanya Muhammad. Muhammad ini asal kata dari alhamd. Asal kata dari alhamdu. Alhamdu ini kata yang kita ucapkan setiap kali kita mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dan hal-hal yang positif. Bahkan hal negatif kita juga ngucapin alhamdulillah, karena kita nggak tahu jangan-jangan di belakang hal yang negatif ini ada keberkahan di sini. Maka apapun yang terjadi kita ngucapin alhamdulillah. Dan kita tahu ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi dari alam manusia pindah ke alam malaikat. Jadi alam malaikat alam yang lebih tinggi dari alam manusia. Karena malaikat bisa ke alam manusia, manusia nggak bisa ke alam malaikat. Dia punya alam tersebut. Alam malaikat terbebas dari ruang dan waktu. Alam malaikat dia terbebas dari ruang dan waktu. Terbebas malaikat. Kalau kita terkunci sama ruang dan waktu, malaikat Nabi Muhammad pindah ke alam malaikat. Dan yang lebih mukjizatnya lagi, ketika Isra Mi'raj kita tahu malaikat Jibril ketika mengantar Nabi untuk bertemu Allah ada batasan. Seakan-akan ada alam yang lebih tinggi lagi dari alam malaikat. Malaikat gak bisa ke situ. Alam yang lebih tinggi lagi dari alam malaikat. Malaikat gak bisa. Bahkan malaikat Jibril malaikat yang luar biasa. Dia bukan sekedar malaikat biasa. Kalau malaikat dalam Al-Quran namanya malaikat. Jibril dalam Al-Quran namanya Jibril. Jibril ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dia ditugaskan untuk menyampaikan firman Allah kepada seluruh nabi, bahkan kepada seluruh makhluk. Dalam hadis disebutkan ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah sampaikan kepada Jibril, dan Jibril sampaikan kepada seluruh makhluk. Jibril menyampaikan ke seluruh makhluk, bahkan makhluk yang kecil-kecil, mikroba disampaikan kepada Jibril. Allah cinta kepada fulan, tolong cintai fulan. Bahkan bakteri yang ada dalam tubuh kita dapat informasi tersebut. Itu subhanallah malaikat Jibril. Malaikat Jibril nggak bisa ke atas. Alam yang jauh lebih tinggi dari alam malaikat. Alam malaikat bahkan ada tingkatannya ke alam malaikat. Ada malaikat yang paling dekat sama kita, malaikat Raqib. Di atas ada malaikat lagi.
ada malaikat malail a'la, malaikat malail a'la. Ada malaikat yang lebih tinggi lagi, malaikat yang mikul arsy. Lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Nabi sebutin dalam hadis, jarak antara kuping sama bahunya perjalanan 700 tahun. Subhanallah. Itu udah tinggi banget. Di atas malaikat yang mikul arsy masih ada malaikat-malaikat lagi yang lebih tinggi lagi, disebut dengan malaikat al-muqarrabin. Malaikat yang mereka ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat al-muqarrabin. Malaikat Jibril di atasnya lagi. Namun demikian malaikat Jibril nggak bisa naik ke alam yang lebih tinggi. Dan Nabi Muhammad bisa. Subhanallah. Jadi seakan-akan dari situlah Nur Muhammad itu. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala tentukan di tempat yang begitu tinggi, tempat yang begitu mulia, yang keberkahan, nikmat seluruhnya rizki Allah Subhanahu wa taala berikan. Oke, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan seluruh langit, seluruh bumi, cahaya dan kegelapan. Dan Nabi Muhammad SAW Allah berikan nama Muhammad yang terpuji. Betapa tinggi Nabi Muhammad Allah wujudkan dalam wujud manusia. Dalam wujud manusia. Yang sebelumnya cahaya Allah wujudkan dalam wujud basyarun mithlukum. Manusia seperti kalian. Bahkan yang sebelumnya lebih tinggi dari malaikat Allah jadikan basyarun mithlukum. Jadi kurang mulia apa kita sebagai manusia? Allah jadikan Nabi Muhammad itu seperti kita, seperti manusia. Ketika Nabi Muhammad lahir, sebutkan dalam riwayat, lahir dalam keadaan bersujud, kemudian bersujud, kemudian setelah bersujud mengangkat kepalanya seakan-akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan sudah disunat. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lahirlah baginda Nabi Muhammad SAW di malam tersebut, di malam hari, karena malam itu lebih mulia dari siang. Isra Mi'raj di waktu malam. Kemudian tilawah Al-Quran yang paling bagus di malam hari. Salat yang paling bagus setelah salat wajib, qiyamul lail di malam hari. Allah pilih di malam hari lahir. Ulama menyebutkan, ulama sepakati yaitu di hari ke-12 dari Rabiul Awal. Pendapat lain mengatakan tanggal 9. Tanggal 9 Rabiul Awal. Namun sebagian besar ulama mengatakan 12 Rabiul Awal. Lahirlah baginda Nabi SAW. Itu sosok manusia, bayi. Sama kayak kita semua ketika baru lahir. Kemudian lahir dalam keadaan yatim tanpa ayah. Ayahnya sudah meninggal. Lahir ketika itu Aminah ketika lahir. Kondisinya memang kondisi Mekah ketika itu ya Allah takdirkan seperti itu. Kondisinya memang terutama keluarganya Aminah lagi sulit. Wajar karena masih muda gitu. Abdullah masih muda, masih merintis. Oh, anak-anak kita umur 25 tahun mungkin masih merintis. Belum banyak warisan, belum banyak harta. Belum kaya raya. Kalau paman Nabi yang lebih tua semua, abang-abangnya Abdullah seperti Abbas ya raya ya hartanya banyak banget. Abdullah anak baru masih muda, masih merintis. Jadi Aminah juga masih muda gitu, ibu-ibu muda. Masih merintis, belum banyak harta. Bahkan ketika itu kesulitan mau nyusui aja kesulitan. Ketika lahir ini diantaranya hampir semua berbahagia sampai Abu Lahab aja. Abu Lahab ini juga paman Nabi. Paman bener paman. Jadi Abdul Muttalib punya anak diantaranya Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Dipanggil Abu Lahab karena wajahnya dia tuh kemerah-merahan. Lahab artinya kayak api menyala. Lahab. Dia saking senangnya dia dapat informasi dari budaknya dia. Jadi budaknya disuruh nunggu di rumahnya Aminah. Nanti kalau lahir sampaikan saya. Lahir betul langsung budaknya tersebut sampaikan informasi itu ke Abu Lahab. Abu Lahab saking senangnya budaknya ini dimerdekakan.
kamu merdeka. Cuman syaratnya tolong kamu susuin keponakan saya. Kasihan Aminah masih capek baru melahirkan. Setelah Aminah susui, kemudian dirawat. Aminah masih pemulihan, dirawat sama budaknya Abu Lahab. Dengan hadiah nanti budak tersebut akan dibebaskan. Ini gara-gara ini ulama menyebutin Abu Lahab masuk neraka gitu kan, naron dzata lahab. Namun dia setiap di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia diberi, disebutkan hari Senin, dia diberi keringanan, keluar air dari jari jemari. Sebagaimana dia dulu pernah memberikan air susu dari budaknya dulu untuk Nabi Muhammad yang baru lahir, Allah berikan dia kemuliaan. Tiap hari Senin dia bisa minum dari jari jemari. Dan itu subhanallah, itu dia merasakan kenikmatan, padahal dia berada dalam neraka. Naron dzata lahab, api yang memiliki lahab-lahab itu. Kalau bahasa dipakai bahasa kita, kalau kita makan lahab banyak habis namanya lahab. Jadi lahab itu maknanya api yang membakar sampai habis total, sampai habis, nanti dihidupin lagi, dibakar sampai habis. Itu membakar total, tersiksa. Jadi nggak cepat, perlahan dia tersiksa, dia sampai habis baru dihidupin lagi. Itu Abu Lahab seperti itu. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan juga Khadijah sempat nengokin Nabi Muhammad yang baru lahir. Khadijah masih anak-anak. Kalau beda Nabi dengan Khadijah 15 tahun. Khadijah 40 tahun, Nabi 25 tahun, Khadijah umur 15 tahun. Jadi Khadijah kenal sama Aminah. Aminah ketika nikah mungkin usianya belum, wallahu a'lam. Kalau Abdullah 25 tahun, mungkin Aminah 21 tahun. Jadi Khadijah kenal sama Aminah. Khadijah main ke rumahnya Aminah mau lahiran. Khadijah ngelihat bayi baru lahir. Gak tahu bayi tersebut nanti bakal jadi suaminya. Subhanallah. Jadi ayahnya Abdullah, kemudian ibunya Aminah. Kemudian setelah disusui, kemudian budak dibebaskan. Dalam masalah itu kondisi ternyata nggak disangka-sangka makin sulit. Jadi memang penduduk Mekah, mereka terbiasa kalau bayi lahir itu ada orang-orang nanti dari Bani Sa'ad nanti datang nyari bayi yang mau disusui. Nah, di waktu tersebut banyak jadi rombongan-rombongan dari Bani Sa'ad, biasanya suami istri, dia bawa keledai sama bawa onta dari Bani Sa'ad datang. Bani Sa'ad itu kurang lebih ke daerah Taif. Kemudian datang ke Mekah, kemudian nyari bayi yang mau disusuin, kemudian nanti dibesarkannya di kampung mereka. Udaranya bagus, bersih, bahasanya bagus, tidak terkontaminasi sama kota. Mekah kota itu ya itulah, banyak hal-hal yang buruk ada juga, yang positif ada, yang negatif juga ada kalau di kota. Tapi kalau di kampung lebih kondusif, bahasa lebih bagus, kemudian akhlak lebih bagus seluruhnya, terutama perkembangan anak-anak tinggal di kota gitu, tinggal di kampung, kemudian pepohonan ada di sana. Di Mekah nggak ada pepohonan. Semua rombongan-rombongan yang nyari bayi dapat bayi semua, sampai kepada Halimah, namanya Halimah Sa'diyah. Halim artinya lembut dan orangnya telaten. Halim itu lembut, telaten, hati-hati. Halim namanya. Jadi bukan lembut, hati-hati, telaten. Halim. Sa'diyah, Sa'ad artinya kebahagiaan. Sa'ad artinya kebahagiaan. Jadi lembut dan penuh kebahagiaan, namanya begitu, namanya itu. Sampailah dia kepada nyari pintu, udah bayi udah dibawa sampai kepada satu pintu rumah, itu rumahnya Aminah. Kemudian ternyata ada satu bayi. Aminah ini kenapa yang sebelumnya nggak ngambil, diantaranya dinyebutin karena Aminah tadi bayi yatim, bapaknya nggak ada. Kemudian perempuannya masih muda. Jadi siapa yang bayar nanti bayi ini? Siapa yang bayar bayi? Banyak yang lewat. Sampai akhirnya udah habis nggak ada bayi lagi. Sampailah Halimah tadi ke rumah Aminah.
Aminah jelaskan, ini bayi tapi suami saya udah meninggal, ini bayi tapi saya mau disusuin, susu saya sulit. Akhirnya Halimah diskusi sama suami, ya udah bawa aja, daripada kita nggak pulang nggak bawa bayi sama sekali, bawa aja udah, mudah-mudahan kata suami, mudah-mudahan ada keberkahan. Jadi begitu, mudah-mudahan ada keberkahan. Memang, jadi kenapa lambat ini Halimah? Jadi udah apa namanya, keledainya udah lambat jalan, capek gitu kan, bolak-balik mundar-mandir nggak dapat bayi. Ontanya juga udah lambat jalan, udah capek juga. Mereka juga udah capek di sana kemari keliling kota nggak dapat bayi, akhirnya dapat bayi yatim. Siapa yang bayar nanti? Ya udah bawa aja, kesian juga ini anak yatim nggak ada suaminya, kemudian juga istrinya kondisi kesian, bayi bawa aja. Mudah-mudahan ada keberkahan. Dibawa, baru digendong, tiba-tiba tadi kendaraan yang tadi jalannya lambat kaget, kok tiba-tiba cepet, kok tiba-tiba bergeraknya cepet ya, keledainya, ontanya. Dia ngerasa, oh bener ini keberkahan, langsung ngerasain keberkahan di detik itu juga. Sampailah dia nanti ke kampungnya, ke lembah Sa'ad, ternyata didapati itu kambing-kambing itu susunya penuh. Sampai suku keluarga-keluarga yang lain nyuruh kalau mau gembala kambing, gembalanya dekat rumahnya Sa'ad, dekat gembalaan Sa'ad. Jadi tempat di mana Halimah Sa'diyah naruh gembala, di situ rumput banyak. Subhanallah. Ini keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita lihat bagaimana Halimah ini nggak kecewa. Ternyata dia terlambat, ternyata dia nggak dapat kesana kesini. Sebenarnya Allah pengen memberikan yang terbaik. Ulama menyebutkan rubbama mana'aka fa'atok. Bisa jadi Allah menahan kita dari sesuatu karena Allah ingin memberikan yang terbaik. Ditahan, dilamain. Allah ingin memberikan yang terbaik. Subhanallah. Untuk Halimah sama suami. Dirawat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dari bayi, subhanallah udah. Ketika itu disebutkan sama Halimah, Nabi Muhammad ketika bayi, ketika menyusui yang sebelah kanan, sebelah kiri dia nggak mau, maunya sebelah kanan aja. Sebelah kiri itu buat anaknya Halimah. Dia nggak mau ngambil dua-dua. Jatahnya dia aja. Jadi dari masih bayi itu keadilan, udah tanda-tandanya udah ada. Keberkahan yang Halimah rasakan sudah ada. Senang banget, bahagia sama suaminya, senang banget ketika merawat Nabi Muhammad SAW yang masih kecil, yang masih balita. Terus dirawat, dijaga, memang batasnya 2 tahun karena akan menyusui maksimal itu 2 tahun. Haulaini kamilain, 2 tahun penuh. Sampailah masuk tahun ke-2. Bilang ini udah waktu kita mulangin Muhammad. Sedih juga gitu kan. Udah ngerasa kayak anak sendiri, tapi ya namanya amanah harus dipulang. Akhirnya mereka bawa Nabi Muhammad SAW dengan Halimah suami istri bawa pulang. Diceritakan ke Aminah bagaimana keberkahan dia rasakan gitu kan. Ternaknya dia, kemudian semua kebahagiaan selama 2 tahun bersama Nabi Muhammad, mereka merasakan kebahagiaan yang nggak pernah mereka rasakan sebelumnya. Sebenarnya mereka berat gitu melepas. Sampai sana ternyata Aminah bilang, oh kondisi belum pulih, nggak apa-apa dibawa lagi. Mereka senang luar biasa. Mereka senang luar biasa. Nah ketika dibawa pulang lagi, itulah terjadi peristiwa Nabi Muhammad dibelek dada. Gak lama setelah itu Nabi Muhammad berapa bulan setelah itu Nabi Muhammad lagi main sama 2 anaknya Halimah. Nabi Muhammad usia 2 tahun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan 2 anaknya Halimah bermain di bukit. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa sama 2 orang. Nabi Muhammad lagi lari, tiba-tiba dibawa sama 2 orang. Diem aja. Dibawa, mau direbahin. Mereka yang berdua langsung lari. Mereka nggak ngeliat peristiwa di belek dada. Mereka langsung lari. 2 orang besar gitu kan, putih. Tiba-tiba nangkep Muhammad, mereka langsung lari udah. Ngelapor ke siapa? Ke ibu sama ayah. Langsung ke
posisi tersebut, dia dapati Muhammad udah diri lagi, udah jalan lagi. Di situ Halimah khawatir ada hal-hal terjadi sama Nabi Muhammad. Akhirnya dipulangin. Kondisi seperti dipulangin, Aminah juga, ini kenapa ini? Diceritain peristiwanya. Jadi mereka nggak tahu peristiwa Nabi Muhammad di Black Dada, nggak ada yang tahu. Kedua anaknya nggak tahu, Halimah nggak tahu, Aminah juga nggak tahu. Tahunya Nabi Muhammad SAW dibawa sama 2 orang aja. Dan Nabi Muhammad ceritakan peristiwa tersebut ketika udah besar. Ketika sudah besar, ketika Nabi Muhammad sahabat bertanya tentang ayat alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan untukmu dada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu. Jadi ada bekas ternyata. Jadi benar-benar di black. Kemudian Nabi ceritakan ketika Nabi udah dewasa, kemudian dikeluarkan. Jadi berarti Nabi ketika masih 2 tahun melek gitu. Melek ngelihat keluarin jantungnya, dibersihkan, dibuangin jatah syaitan. Jadi iblis memang punya jatah di jantung manusia. Jantung itu bahasa Arabnya qalbun. Qalbun dia ada bentuk material, bentuk fisik, ada bentuk non fisik. Sama kayak ada jasad, ruh. Jasad bentuk fisik, ruh bentuk non fisik. Jantung itu bentuk fisik, bentuk non fisik namanya qalbun. Nabi bilang, idza sholahat jasadu kullu, kalau ini baik maka seluruh tubuh baik. Kalau hati kita baik, akhlak kita, perkataan kita seluruhnya baik. Sama kalau jantung kita baik, jantung kita sehat, semuanya sehat. Kalau jantung udah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dibersihkan itu, dibuang jatah syaitan, dicuci dengan air dari surga. Kemudian ditaruh lagi, ditutup lagi. Itu yang pertama. Yang kedua nanti ketika Nabi SAW Isra Mi'raj. Jadi 2 kali Nabi di black dada. Dan kalau dikaji apakah benar masa Nabi di black dada masih ya itu. Kalau sekarang kan ya operasi begitu kayak gimana. Jadi ini seakan-akan ada isyarat bahwa manusia memang mampu melakukan operasi di black dada, dikeluarin jantung, ditaruh lagi, ditutup lagi, hidup sehat lagi. Berarti memang operasi sudah disebutkan 14 abad yang lalu sama siapa, sama Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini abad sekarang baru tahu, oh ternyata bisa, ternyata nggak mustahil. Apalagi yang operasi ini malah ikat begitu. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan sampai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan berikutnya tentang masa-masa remaja, masa-masa remaja dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana aktivitas Nabi ketika masih remaja sebelum nanti Nabi sampai Nabi Muhammad SAW, sampai sebelum Nabi menikah. Kemudian Nabi menikah dan seterusnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wala bulinatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بحق الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم
افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير بفضلك. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.